Kalau ada apa berdoso, doso apa Ustaz? Apa kayo orang tua pikun, aman lupa memelihara apa tangga panti sosial, ajak puik lebih suat. Kenapa dia di sana? Ambola berkunjung ke sana Pak. Indak rela orang kaya yang tangga sana, walaupun dapat tinggal piti, lain terang ada Pak dong. Kalau ada apa mantan kapati jumpa orang kaya, habis suat japui. Ya kan? Orang tua menangis, setetes air matanya turun karena disisihkan oleh anaknya ke panti jompo, maka satu drum akan menjadi bahan bakar untuk membakar kita di neraka nanti. Jangan coba-coba mantan orang lain ke panti jompo kalau awak masih ada. Ya kan? Pelihara orang tua tu. Kalau awak masuk lahir lu nyentang ke panti jompo, leka jadi camat apa gini? Hendak hidup je orang lain sama je padi 1000 Pak, banyak nampo dari nambone. Iya kan? Atau kalau ada orang tua nalai dipilihara tapi nyola pikun lah balik serupa anak-anak, sabar bapak dan ibu merawatnya. Awak masuk ketek kan cerita lah tu Bu. Awak ketek tu sama je orang pikun lah orang kaya kau sedang makan, awak bawa duang yang palut. Laya don kau terasa buang air kan? Gila don dikecek gila. Nah, dah diajar. Sebenarnya sedang makan. Macam itu je orang kaya kena nak pikun. Di mana duduknya peserak je buang airnya sini. Harus sabar kita merawatnya. Ibu-ibu muda tu anak-amu, jangan kalian berumah tangga serupa puyuh. Koyo di pasaran swasta ko dek pengurus ulang pengajian puyuh tu Pak Ustaz. Kalau bantu puyuh ko bini awak banyak ka berpuasa. Parangainya saya ndak elok. Kini ambo tanya ke ibu-ibu di YouTube lah do ke mak. Ya kan? Ambo tanya ibu-ibu muda balik. Puyuh ko gadang badannya atau ketek? Panjang ikuannya atau singke? 3 jarinya atau ampe? Siko banyak awak tatagun Pak. Kerana mungkin tak mencaliak secara nyata ba'a kaki puyuh. Jadi burung puyuh tu kakinya jarinya 3 je Pak. Iya kan? Makanya inyo ndak bisa enggok di batang kayu, nyo enggok di dalam sama. Kalau di batang kayu kan mencakam tu. Kalau dalam sama bisa dia terumpuit sebatang luar. Sekarang pertanyaannya lagi, ba mangko badannya ketek, ba mangko ikuannya singke, ba mangko jarinya ndak cukui, nan marami talu puyuh tu puyuh jantan. Puyuh betina kama Pak Ustaz kabur. Lari. Lah sudahnya bata dua tu, puyuh betina ko lari. Alam itu sekecil puyuh jantan di tepi pemetang sawah. Kamalah bini dan tadi hari paujan talua ka diarami. Kalau talua ndak diarami ndak manateh. Mencari keadaan serupa itu, nyo merasa bertanggung jawab. Ya Allah, beri saya kesehatan dan kekuatan ya Allah. Biarlah saya mengerami telur ini, karena telur ini berada di sampingku karena buah cinta kami berdua. Hanya maramlah puyuh jantan. Di kalau ada basuh dapat dalam ladang sawit puyuh maram, tu puyuh jantan tu jangan dapat gaduh. Nyo sadang rusuh tu memikian bini nyo ndak do. Asadang nyo maram tu nyo babuni je mah. Ibu wak menengah puyuh jantan meratok ko Pak. Siang malam. Lai pulang bini nyo. Indah sampai talua ko manate.
Lama nate talu ko dari hari ke hari, dari pakan ke pakan, ikan akhirnya lah babulu. Lah raja nya tabang. Karena dunia binatang itu induknya ndak berakal, anaknya ndak berakal, tu capek dia tunjuk ada Allah. Apa yang kau suka memelihara jawi, Pak? Iya kan? Lalaya nak jawi itu hanya kubiak kuku dewa ketek. Itu atau Pak boleh capeknya tagak. Ndak lama dah Pak, 10 ini lah tagak anak jawi nelayan. Abang kau cuitu binatang. Karena induknya tidak pandai mendukung. Karo bang kau bisa mendukung anak Ustaz. Karo itu dari orang. Orang nantak salat nyo sumpah ini Allah jadi karo. Cuma nyo jadi karo tu taknya nyo pakai tek di Allah. Tapi kebiasaannya jadi orang tadi tabawannya di nyo. Akhirnya dapat pisang karo tu gak sesikit nyo kumpuan sadonya. Jadi nyo lobo sebagai manusia dulu lah jadi karo tabawa jadinya. Akini orang banyak nak meniru karo tu. Ya kan? Lobo. Ya kan? Tak dapat wak 3 kali anak dia usahawan. Jadi bisa yo. Ya kan? Karo. Situ je pak kaum muslimin kalau ada apa pakaro, ya kan? Selesai secara kekeluargaan, Pak. Ya kan? Bab itu banyak kini, Pak. Anjang baca kak kucing pakaro daging. Nan jadi hakim nyo karo, nyo gigi kadang salah de karo. Manuntui anjing punya den ketek punya kucing kadang. Anyo gigi lo punya kucing nang kadang ko nyo kadang lo gigi de baru apa. Ketek lo punya kucing lagi. Akhirnya kucing menuntui, anjing menuntui. Akhirnya nanya gigi tu habis dek karo ko se. Itu gini. Tapi kalau hakim lah pensiun nak lo tu dah. Ini apa dan ini. Kawannya ancu itu Pak. Nang kanyang tu orang madili. Iya kan? Nyo samo jo talang suligi ujung pangka mengenai. Tapi orang nan menonjol sifat tapi tak sadonya situ dah Pak. Aduh, orang nan awak tak boleh menuduh orang buruk sadonya dah Pak. Di Arab kan kailo seorang kecil awak. Enggak. Di Arab ada Nabi, ada Abu Jahil, ada Abu Lahab. Iya kan? Di Mesir ada Fir'aun, di Indonesia ada je orang bantu Fir'aun. Fir'aun asli di Mesir. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Semenjak Nabi Adam sampai sekarang tetap ada orang baik, tetap ada orang jahat. Kenapa? Kalau indah kosong keduanya. Kalau orang buruk saya dosa-dosanya Pak kosong surga. Kalau orang baik saya dosa-dosanya kosong neraka. Allah lah menciptakan neraka. Nah, cerita tadi belum selesai lah nak Bu. Bertanya boleh. Kalau kadang nak puyuh tadi, bertanya lah nyo kayahnya. Ya, awak lihat burung lain ya, ada punya mama. Awak mama awak ya, menangis Pak puyuh Bapak. Dena itu janang tanya juga. Amang hilang tak tentu rimbo, mati tak tentu kubur ke maka apa cari, apa akan layado. Ya kan, itulah nasib anak puyuh jawab Pak puyuh. Atu bertanya ibu-ibu, kamain duk puyuh tadi Ustaz, mencari laki celek. Yo kata ada lakinya laki je. Abi ko la batalu lo je laki nang kedua tu hanya tabang le. Balaki lo celek. La batalu lo nya tabang le. Jadi ada apa nang bakabun sawit, kok bakabun gatak segala macam lah. Basuo dapat induk puyuh kok. Ba menandoinya je puyuh jantan Ustaz. Kalau puyuh jantan bunyinya na model tadi. Kalau bunyinya tu sedang marah.
Kalau puyuh batino itu saya bunyinya. Cer, cer. Cer, cer. Pergi lo lelaki saya. Kalau nampak dapat puyuh batino kau di ladang sawit, dah biasa dah. Sebab perangainya tak salah. Itu bagi ibu-ibu muda anak saya. Ibu-ibu tua yang suaminya telah rentan penyakit, kita pelihara sebaik-baiknya. Saya dulu ibu-ibu bapak-bapak membawa anak-anak ambonan paliang gadang sekolah di Diniah Putri baru, selebihnya di SD. Maratonlah kami dari tempat tinggal ke pantai Yamani. Sebab kami tinggal dake di Bukit Putih. Tiba kami di Pasar Awang, kami balik nasi ampera jodoh yang masjid. Itu mendaki ke Bukit Yamani itu melalui janjang. Kalau kini umur kini kau tak tahu dah apa. Sasak angok dia. Duduk-duduklah di batu malim kundang sambil makan nasi ampera tadi. Nampak dari jauh orang pakai baju kaos, pakai celana training. Kaki celananya tu nyoguluang di bawah sampai ke lutut. Tangannya nan sebelah keluar memaci sepatu. Ombak di pantai Yamani itu alui-alui pak, tapi tak putui-putui. Jadi beliau buka sepatu, beliau jangan basah. Tangannya nan sebelah ke dalam itu tangan istrinya cik, tangannya cik. Anyo galak-galak je sambil berjalan. Tiba dah ke ambo inyo membaca salam. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya ambo ingin membantukan pak, tapi dek boleh olagai sakan lombo. Kalau apa membaca assalamualaikum untuk Ustaz seorang assalamualaikum. Tapi kalau ada orang lain tagak dekat Ustaz tu assalamualaikum. Kalau baca assalamualaikum Ustaz tu salah pak. Karena kum itu untuk bersama-sama. Ya kan? Kalau mato ambo ndak salah, walaupun Ustaz ndak pakai topi, Ustaz kan Ustaz Ristawardi kan, kecik pak aku gambo. Iyo pak. Ambo taruh mendengar Ustaz mengaji, ambo di rumah saya. Ambo cigoan di pintu karena kaki ambo baselo lah ambo, tapi berjalan bisa. Atau ambo di rumah saja. Sudah tu beliau bercerita ambo tu galak. Tak galak ambo mencelik beliau. Iya kan? Bang kau tak galak, ndak bagi gigi teh bawa kain. Atau ada di sebelah di tangan suonya, sebelah suo itu ada coklat, bantuan coklat masuk plastik. Itu ada pak, iko kacang tojin batumbuh aja. Awak teragak jadi kacang tojin gigi ndak ada aja. Ada tumbuh di saya lu aja. Jadi memakannya apa kau pak? Ayo itu lah makan sekali. Iya. Abara umur apa pak? Umur bola 90. Istri apa? Istri ambo 82. Orang tua tadi masih kuat maraton, tangannya berpegangan, kemudian dia ketawa sepanjang pantai. Apakah dia mengulang cinta yang tertunda? Atau dia sedang kasmaran? Tidak. Ambo sana umur 71 setengah kau pak, lampai tahun ibu meninggal, ndak nak babini yang boleh. Ndak ada rasa tertarik je perusi rancak tu rela layu sadonya. Iya, ndak ada bu. Sekadar mencari rancak ibu tu itu saja. Malah lawat tamu lo jo pacar ambo nang kamati laki. Pikut tiko muda lo dulu kini umurnya lah 66 lo. Nggak ada lihat. Nah itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi tidak mungkin orang tua tadi mengulang cinta yang tertunda atau masih kasmaran. Tidak. Itu karena rahmat dan kasih sayang
yang dilimpahkan oleh Allah ke dalam hati beliau. Suami sayang kepada istrinya yang telah tua dan reot, istri sayang kepada suaminya yang telah tua dan telah tidak ada lagi rasa tertarik untuk cinta karena sadonyo lah berubah. Kepala lah botak, ada botak babuk cik-cik lah uban, gigi lah tangga sadonyo. Iya kan? Itu ang tak coda suntunggal lah sama jo pelapa kerambi. Iya kan? Bajalan lah banyak nan tagea-gea kaki itu. Tapi nyoibo, bukan cinta tapi ibo. Saya sarankan kita yang telah tua-tua begitu hendaknya berumah tangga. Ya kan? Jangan setelah tua kita bosan ingin pasangan kita ini cepat mati. Jangan. Mati itu urusan Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ambo kalau di rumah duduk bu, ada makanan nanam bo makan di orang rumah lama lo makan nanggo. Atau mailia ya matom. Ana menyuai ibu mailia itu ibu pak takana inyo. Bukan nafsu biologis yang bangkit, tapi ibu mengenang masa lalu jo beliau tu. Iya kan? Diganti mana bapak ibu-ibu nak kasamo jo nanilang tu dah. Lah nyo cubo dek kawan nambo pak, nyo tanyo sadonyo bara pensiun nuda, bara simpanan nuda kutiko kerajo dulu. Iya kan? Nyo tanyo sadonyo, alari zelaki ko lihat. Ni bapak. Tu mangkuado pantunnya di orang, pantunnya. Tambilang tanti batanti satanti ambil panaruko sawah dikajai. Nan nilang bisa diganti pangganti indak serupo saparangai. Iya kan? Jadi Allah menolong ambo pak, ambo ndak nyopa dia istirahat di rumah gini. Aduh seorang mau undang mengaji, sehingga ambo terhibur juga. Kalau manu-manu saya di rumah tu itu saja. Takkan najo galaknya, iya kan? Tabayangnya bantuannya. Nyo galak sebab piciang bu itu je. Suaranya ndak keluar, badannya boyak-boyak. Apa ini mengaji sampai gua jamaah banyak menunggu. Awaknya doakan. Itu caranya dari Allah. Sebab ristawardi ku ndak kasataba iman nabi imannya kada. Kalau di padia saja di rumah memang lapang pisah sarawanya ku. Memikir bini mati je. Ya kan? Tanyalah dapat ke orang kematian ini, ya kan? Buruk manuangnya. Ya kan? Nah, dapat pentunnya. Nah, biarlah dan tunjukan malam. Dari Bayang ke Talaut, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu Mbak di Muaro, riak memacah ketapian, tamanuang badan jago lalo pak, dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalah bayi, jatuh badare air mato, ka Allah sajo bakaduan. Cubalah dapat kematian bini. Jawa-jawa pengenanya pak. Anu dimakan tekanannya. Begitulah di dalam hati kita ini. Jadi ibu-ibu suaminya yang masih hidup walaupun telah renta, rawatlah beliau baik-baik. Bapak-bapak istrinya yang masih hidup, perlihatkan kasih sayang seperti kita muda dulu, ya kan? Dipuji joinyo nala untuk taruang bawa tu. Ya kan? Ama sehat nak kini, sudah mandi kini kau ambo caliak mani nagala amat. Ya kan? Ya kan? Jangan kecil ni seria wak de tambah lama lah tambah lebih. Ya ibu hatinya. Jadi kalau ada nan salah-salah wak suami istri ko, kama nyambui Ramadan kita bermaaf-maafan. Sebab hubungan yang paling dekat
berbuahnya cinta menjadi anak laki-laki dan perempuan. Ada anak kita itu yang telah kerja menjadi kepala bank, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pejabat tinggi. Itu buah cinta kita berdua, ya kan? Dan itu tidak akan dapat kalau kita sendirian. Kita ingat itu kembali. Buah hati yang lahir seperti ini karena buah cinta kita berdua. Kalau kita kembalikan ke sana, maka cinta tidak akan pernah pudar. Kulit boleh keriput, wajah boleh tua, rambut boleh ubanan, gigi boleh gugur, tapi kasih sayang tidak pernah gugur. Itulah yang akan kita ciptakan. Lebih-lebih kaum muslimin Ramadan kamasuk. Kalau bentuk silengkong kita kamasuk Ramadan kau pak. Ikan nengkecek lado nan pade, kecek garam nan asin, baca kak ke bulan Ramadan ko, atau sampai mamanggo. Kalau cuiko mama keden biarlah badan gaya dengko dan bawa ke rumah dun sana dan lain. Nah, besok hari kepuasa awak pisah, putus silaturahim. Sedangkan untuk puasa kita sambut dengan hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha. Ya kan? Bu. Oh, Bu. Kalau ada kejadian. Ya kan? Kalau ada mudah-mudahan tidak. Suami ko tiba-tiba kan insyaallah ko ndak ada perubahan, kan tanggal 11 malam mulai tarawih. Tas 10 entah 11. Pokok antara nan dua kala. Awak ke tarawih ko tiba suami, nyopaci entangan awak. Bu, kita kalah puluh tahun bergaul kah. Kini sampai 5 tahun. Alhamdulillah setiap hari kepuasa hari kita rayu, kita bermaaf-maafan. Tapi ada orang tahu kiu-kiu dia tiam bocek bu. Kutiko ambo dinas dulu, ambo ndak pernah berbuat dosa, bazina segala macam. Ndak ada membeli sate kemudian bukuinya ambo campaan ndak ada. Cuma ambo de acok dinas keluar daerah, ambo babini di Jambi cie. Anak ambo dua sinan bu, laki-laki keduanya. Rasanya kalau indah ambo agih tahu kita lah gai ambo kamati le. Sebenarnya ambo salah, tapi maafkan ambo yo bu. Hari kepuasa ambo lah gai. Kalau ada kejadian model itu, dia mau ibu memaafkan. Nang kecek ambo tadi, le ibu simaan. Tu balanjo ibu ndak kurang selama kada. Ndak ada ke kurang. Pandainya mencari piti untuk bininya yang kedua. Cuma ibu ndak tahu saja tak kicua dinan tarang. Kata singgung hati itu. Kalau ambona perusi tersinggung ambo tu mah. Ba tersinggungnya. Disangko boleh buah nipak kironyo ampe bapa sagi di luar lipek nanti berubah di dalam cair tiok ragi. Tapi kalau kita mau memaafkan, itulah yang lebih besar pahalanya. Ndak ada dah. Udahlah telonsong kawa aju oleh. Iya. Nabi sudah mempeloso hamba seseorang. Akhirnya laya dulu adi ambo di Jambi cie. Alhamdulillah dah. Iya kan? Awak kalau peminantu lo kesadonya. Amin tu sih. Ya kan? Jadi saling memaafkan itu perlu suami istri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Cuy itu lo apa kerja di Chevron dulu. Ya kan? Nah, kebetulan apa mekanik. Ya kan? Nah, apa ada dinas malam bagai. Nan istri apa kok sama gak galente kok, sama ju pinang siraiku. Anyo gaduh ada orang lain, anyo nanya orang ke rumah malam. Talonsong lanyo bazin apa? Tak tahu dah. Iya kan? Tapi nyo lagai ini hari ke Ramadan ko, anyo pacien tangan apa? Nyo manunduk kalau tu apa dah sama saudara dinas dulu kan ada masuk malam. Ambo naian pacar lamo ambo ke rumah dah.
La telonsong kami bazina dah. Ikan kini awak lagi kamati le. Agi maaf amboyo dah. Apa agi maaf sedih? Bangun ko itu ayat itu mengecehan. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang takwa. Orang takwa itu siapa? Dalam ayat ini ciri-cirinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit. Jadi orang berinfak tu kalau orang takwa, tidak ketika piti ado saja, tidak piti banyak saja. Sedikit uang dia tetap berinfak, karena dia tahu infak yang berkesinambungan itu yang dicintai oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Orang yang sanggup mengendalikan marah ketika dia marah. Bagaimana mengendalikan marah ketika marah itu, Pak? Kata Nabi, kalau awak berang tu sedang tagak, duduk. Jangan ngecek-ngecek. Duduk. Manual. Masih kesal di dalam lalu. Nah, lalu itu betukar tu asananya tu, Pak. Lalu itu matoa go jago takana lo balik. Pergi ke kamar mandi. Taharah dan berwudu. Iya kan? Setelah berwudu salat sunat 2 rakaat. Iya kan? Mudah-mudahan dengan ucapan yang kita baca di dalam ihdinas siratal mustaqim kita dapat petunjuk di sana, maka marah jadi reda, tidak menjadi pecah belah. Itu wal kaziminal ghaiz. Kemudian ciri orang takwa yang ketiga, wal afina anin nas. Bukan menunggu orang minta maaf, Pak, tapi memaafkan orang itu. Akhirnya lah minta maaf, kesalahannya nyakui bana. Kalau kamu awak memaafkan, lebih tinggi awak dari Allah. Sedangkan Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah itu pengampun lagi penyayang. Iya kan? Zina itu kan dosa gadang, Pak Ustaz. Kalau awak nikah tadi lain nikah tu, cuma tidak dia tahu nyo. Tapi nyoba zina, Pak Ustaz. Memang dulu awak tak tahu lah gaib kau nyakui. Ada wanita pelacur, Pak. Belum sempat beribadah, inyo hampir mati awin. Ado semua sekete ayenyo. Embe ndak ado. Nyo agia sipatunya batali. Nyo ambil tabaolah aye sekete di sipatu tu. Tapi ketika dia akan minum, ada anjing hampir mati, Pak. Menjulurkan lidahnya karena kelaparan dan kehausan. Akhirnya wanita pelacur tadi memberikan air kepada anjing yang sangat haus tadi. Setelah itu tidak ada teragonya nyomati. Ya Allah, sebelum nyomati, kalau engkau anggap saya memberi minum anjing tadi suatu amal untuk penebus dosa saya, ya Allah, ampunkanlah saya. Ya kan? Bapak-bapak, ternyata barabui lah malaikat rahmat jo malaikat malik. Malik nak membawa ke neraka karena nyolonte. Ridwan nak membawa ke surga karena sudah dia sadari kalau engkau anggap ya Allah saya memberi minum anjing tadi dengan setetes air, engkau anggap itu pekerjaan yang baik, ampunkan saya sebelum mati ya Allah. Itulah sering kaji itu disampaikan ulama, Pak. Kalau tidak ada mendengar kisah itulah tanda pamalek ke surat. Ambo mau ulang segini. Diukulah dek malaikat ko tampaknya barangke jo tampaknya kanyo 7. Tapi lah dake kali tampaknya kali 7.
Makanya pelacur tadi masuk surga. Akhirnya bini awak apa salah, lah minta maaf je. Ya kan, maafkan saja. Ya kan. Tapi itu kan contoh bagi Pak. Ambar so si kau dah ada terjadi. Si kau orang baik-baik je. Ada terjadi. Ya kan. Tapi suami bini celewa tak tahu tu banyak nak kejadiannya. Nah, kan? Apinya lah magia maaf, lah mengakui kesalahannya, lah minta maaf, maafan saja deh. Tak ada terjadi tu dah. Alhamdulillah, rupa panik bercerita semuanya. Ya kan? Tak ada terjadi si kocik je. Amin. Ya Allah, masuklah jemaah Nur Hasanah ke dalam surga ya Allah. Kurang elok-elok senantagi kaji kiranya ya Allah. Semoga kami bertemu malam ini menjadi rahmat bagi kami dunia akhirat. Sudah tu awak jauh orang tua oleh. Ini bertanya mbok apa-apa. Kalau adonan masih hidup orang tua Pak, itu suatu kebanggaan. Bisa jawab mengecek je beliau. Ambo itu nanti ada oleh Pak. Dulu ketika saya berumur 37, 38 sampai 40-an tahun 98 berapa umur? 98 kurang 52. Nah, 8. 6. Nah. Itu orang tua umur masih hidup dia. Biaya ada lain. Ambo lah ngaji koki tinggi itu Pak. Sekali hari Sabtu. Itu nak bisa karena hari Minggu nak kerajo. Hari Sabtu setengah hari. Kalau mau pulang ke Waso tu Pak, Assalamualaikum kecembo di laman. Waalaikumsalam anai lang. Nyo suara bola nyo tando ibana. Ati bo dia te rumah bo sikot tu duang sekali. Tu duang sampah. Atau ada orang jari yang nyo balui. Panggil pada Abu Jai je lobak singalang amakalang. Rupa dek sayangnya dia kau kawak sedang awak makan tu nyo ambil tanggut. Anyo tanggut talui tiek ke dalam kandang. Rumah kadang tu kau pakai kandang tu apa? Tu nyo buat talui barendo. Makalang. Kanyang-kanyang makan. Baiklah kalaman kalau hijau pada Mujahid itu ditapik. Itu banyak daun kaladi, daun taleh mana sudah beliau papek-papek, ketek-ketek itu makanan badannya. Wah, kamu kalau yang alaman beliau tu sirah jumunggo. Karena di bawah negari Gunung Merapi ayat tabi baso tu pak batapiannya canduang tanahnya subur. Tak tanggung gembiranya awak masih punya orang lain. Tapi saja dia tak ada Pak. Rumah bagonyong babaliak sunyi pakuran sam tumbuh dia tu. Aye kolam hijau balumui murai nanindak bagi cau lai janjang rabah pintu basau. Walaupun awak lagai belum takana biaya itu badare-dare jo ayo matu sambil tagak mencari rumah basau. Ada lo pantunnya tu apa? Keren tunjuk lo. Orang canduang di balai dan di balik balai Fatimah di bawah kayu narondo. Orang kampung di Mabie dan dicari indah di rumah janjang rabah pintu basau. Karena beliau sudah berpulang ke hadirat Allah. Jadi nama nani duit orang gaya Pak hari kepuaso koturui lah. Iya, de ekonomi kami agak meleset. Video call saya beliau. Lalu pinti pembeli paket sebagian saya kawan kete. Dan segi gale. Telepon beliau. Karena dari beliau itulah tubuh kita. Kutiko kita lahir Pak agak orang gaya. Oh nak kandung sibiran tulang. Siapa kita ini? Sibiran tulang beliau. Buah hati limpo bagurang tali niye labuan cinto bintang sumara paratia. Kasih sayang beliau kita ini.
Andaikan kita balas dengan beraneka emas dan perak dan kita pelihara beliau secara sempurna, tidak akan terbalas jasa orang tua itu. Tapi orang tua kami lah meninggal sama je Pak Ustaz. Kita doaan saya oleh. Ya kan? Tapi nama masih duit Pak. Kalau ada apa berdosa, dosa apa Ustaz? Apa kayo orang tua pikun amal lupa memelihara apa tangga penting sosial aja puih lebih suat. Kenapa dia di sana? Ambola berkunjung ke sana Pak. Indah rela orang gaya yang tangga sana walaupun dapat tinggal piti. Lain terang ada Pak dong. Kalau ada apa mantan kapati jumpa orang gaya habis suat ya puih. Ya kan? Orang tua menangis, setetes air matanya turun karena disisihkan oleh anaknya ke panti jompo, maka satu drum akan menjadi bahan bakar untuk membakar kita di neraka nanti. Jangan cuba-cuba mantan orang lain ke panti jompo kalau awak masih ada. Ya kan? Pelihara orang tua tu. Kalau awak masuk lahir lu nyantang ke panti jompo, leka jadi camat apa gini? Hendak. Hidup je orang lain sama je padi 1000 Pak, banyak nampo dari nambone. Iya kan? Betul. Kalau ada orang tua nalai dipelihara tapi nyola pikun lah balik serupa anak-anak, sabar bapak dan ibu merawatnya. Awak masuk ketek kan cerita lah tu Bu. Awak ketek tu sama je orang pikun lah kayak. Orang kaya kau sedang makan, awak bawa duang yang palut. Laya don kau terasa buang air kan? Kita don kecil keliau. Nah, tahu diajar. Sebenarnya sedang makan. Macam itu je orang kaya kena lapikun. Di mana duanya peserak, saya buang airnya sini. Harus sabar kita merawatnya. Ya kan? Ridha Allah fi ridal walidin. Ridha Allah itu didapatkan dengan ridhanya orang tua kepada kita. Acik yang kita bahas tadi baru namanya pu. Kalau orang laki-laki ko adalah nan salah ko Ustaz. Kalau nan perusi puyuh tadi. Kalau nan laki-laki ayam. Jadi apa? Jangan jadi apa ayam. Ba apa ayam tu Ustaz? Ayam jantan Pak nanyo banggan, pertama kukunya panjang. Nang kedua ikunya sembai. Nan ketiga bulu rambainya labe, nan kampe susuhnya tajam, nan kalimo cotoknya panjang, nan kaenam ranggahnya tinggi, kukunya belengge. Ayam betina cok terayu deknya yo gagah ayam jantan gua. Nampak ayam betina ko, ayam jantan sana makuku, anyo itu lo sayo dia ayam betina. Indak malapur ke Pak Kuah do bagian sebatan. Akhirnya bata lue. Sampai talue cie 2, 3, sampai 5 balik. Ayam batino kalau sedang batalu tu Pak, tu badannya gapuk, bulunya berkilik, seksi. Tapi kalau lah mulainya maram, amo banyak bulu tangga badanku kurui. Ayam jantan tak pulang tu dah. Itu boleh dibuktikan Pak, tak cerita ambo saja. Biar ayam jantan di Paranap, biar ayam jantan di Lubuk Danau Bengkuang, biar ayam jantan di Bangkinang, biar ayam jantan di Pangkalkan Kerinci, biar ayam jantan di Kandis, itu sama seperangai. Kalau bininya lah maram, jalan balanjo kanyo lagi pulang senado. Iya kan? Ala maram saya betino ke seorang badan lah kurui je. Lama nate talue lah tumbuh bulu lah gadang ayam ke. Bertanya maaf papa wak ma itulah sabar selana. Ayam betino ko lendak pai buati tu Pak. Nyorawat sana ko. Tibo alang amu nyo cakak jo alang. Kenapa cari di video tu? Berani ayam betino melawan alang Pak.
kalau anaknya digaduh. Apa sobok lah di simpang tiga suaminya kok. Dah lama nak udah tak pulang. Ambo ndak pendandam dah. Pulanglah udah balik. Kita kakehan anak nan 5 alaiku ko badua ya dah. Dalam Islam kan tak boleh mendandam. Kecik ayam jantan ko. Janta lado juo lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia udahlah babini tigolai. Hanya bahasa pantun dapat posisi ada yang jantan. Yo kurang aja pak. Jadi supaya di rumah tangga bahagia, apa-apa jangan meniru ayam jan. Adolonan kaduonya ndak elok. Nambatino ndak elok, nanyantan ndak elok. Tua tu, itik. Itik ko jantan batino ndak bertanggung jawab karena kenapa? Sabalun ado masin pak. Sianan maram ita itik indo ayam. Itik kalau dua balik iku nambatino tu cie nanyantan. Kalau kita cari sepintai lalu pak, rasanya tak mungkin itik jantan kau bini banyak. Berjalan mengadayak suara lunak. Itu saya bini itu. Tapi bini dua balik. Lava talu bininya kedua balenya batanyo lapa itik ko. Dia yo barata lu ambo 9 dah. Ambo sabale dah. Aram milalai. Rupo itik batino ko palawan lo kalaki. Siapa dia tu ikut dan maram italu ang suruh aja dan maram. Wah lah maram je. Talu aku kan dek perangnya mengkuado aja. Tentu tersinggung lo itik jantan. Tak muhnya maram italu kan. Antasia nama ambil kebijakan, kan? Hanya sarayu Allah maram italu ko ke Indo ayam. Indo ayam kon tabarano dapat fee, kan? Sama je sebagian orang-orang nambah kianat ke negara awak. Tu kan dia dapat fee, pak. Iya kan? Antas sia-sia tawara dapat fee. Awara milo talu ayam. Terbitia. Lain mana teh 3 minggu? Endak. 5 minggu mengko mana teh? Kecil orang basuh 5 pakan. Lama nateh lamo induk ayam kota manuang menjadi anak pak itu saya. Bang kota manuang anak balain Jawa. Kan? Tibo kawannya dari Solo Maropane. Ada ndak orang Maropane? Nang kini gua ada. Orang Maropane kau mengecek pak membaca T itu kare. Dia wak cotok wak runciang dinyok picak. Kau kecek Indo ayam kau. Bandak kepicak munculnya nan diarami talui tiak. Dicubolah di Indo ayam kau maja anak kau mengakir. Kok. Lemuanya nyo tajun masuk air. Ketiga-tiganya rugi pak. Indo itik ndak kenal jo anak karena ndak awak nama rami. Kasih sayang tu timbulnya kendek maram. Bapak itik ndak kenal jo anak karena ndak mau marami talui. Indo ayam salah kaprah tatarami talui. Itik pilih ndak rugi jo nyodo dapat fee. Fee-nya Ustaz, atanya saya dapat genduk ayam tu tak tentu lah. Ya kan? Nalagadang tu lalamu anak ko lagadang apa itik lah tuwo apa ayam apa induk itik
latuo badal lamah, apa itik latuo badal lamah. Sianan kama meliaro supaya jangan mati percuma. Siapa itik jendo itik kok atung ko nyodabi ada orangnya gulai jauh. Itu sebabnya Pak. Jadi kalau Pak memakan gulai itik, gula doi jauh itu sebab. Jadi apa kalau ingin lo digulai jauh dengan anak asosial anak. Asosial. Nah, jadi nangka kita tiru untuk berumah tangga apa zat balam. Balam tu bapak-bapak ibu-ibu. Inyo ndak kabe dah Pak. Tapi kebetulan taluannya dua butir. Kalau lamaran balam batino si kuat. Balam jantan enggo dirusuk. Serupa orang salat berjamaah berdua. Bang konyo ni na bininya maram beko bininya langi-angi badan lahawi nyo keminta izin tu. Anyo gantian deh suaminya. Lalu nanti sasak di badannya tu beko dah. Wadah, iyo. Ada yang kakak nyampen. Anyo gantian dia nyantan. Anak metino ko lah tabang, pai buang air, makan, mengirai bulu. Aku nyoleng kok dirusuk kok. Suaminya lo marah enggak 10 hari. Atulah ada orang nanti sasak suaminya beko. Dia udah ketecik. Anyo ganti lo 10 hari lah. Sudah itulah sampai 20 hari menate barajanya berdua-dua anaknya kau baraja tabang jo induknya jo ayahnya. Begitulah rumah tangga balam. Mangko balam tu muncul paruhnya sama jorek sirah rancak. Bulu kuduanya rintik, bulu ikunya panjang, bantu jari kakinya sama jo asu-asu. Iya kan? Apa itu rancaknya anak balam. Kenapa? Ibu dan ayahnya akur dan bahagia berumah tangga. Jadi saya doakan jamaah yang datang malam ini akur berumah tangga semenjak muda sampai kita sudah tua-tua ini. Kalau Allah memisahkan dengan meninggal, itu tidak ada kaum muslimin kehendak dari kita, tapi kehendak dari Allah. Yang jelas, mari kita bermaaf-maafan menyambut Ramadan ini. Terakhir dengan tetangga. Apa ada tinggal siko sama aja buat tinggal di komplek di daruang punya. Lalu kita nanti kampung macam-macam masalah. Ada orang Melayu, ada orang Tapanuli, ada orang Medan, ada orang mana saja, orang Aceh. Maka bertetangga itu kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari yang akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi besok ke menyambut Ramadan, kalau ibu menggulai bantai, lai tahu bantai, diparantamkan jawi si kue didapih bersama-sama di laman musaji ko, kita gulai untuk menyambut puasa Ramadan. Abanyaan kuahnya agih tetangga nantak satu. Pijan kuahnya sedikit. Ya lagi. Iya kan? Mudah-mudahan semuanya itu berjalan dengan baik.